Serangkai kisah senyap tentang perjuangan penduduk Indonesia terkubur rapi di sebuah jembatan Mudia Dado, Jurung Sungai Dado, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jembatan air mata Yakub yang berada di tepi Bukit Barisan itu menjadi saksi perjuangan menentang agresi militer Belanda. Bukan tanpa alasan, pemberian nama yang memilukan ini tidak terlepas dari kisah pilu yang melatar belakanginya. Sungai Dado di Koto Tinggi dahulunya adalah basis pertahanan militer semasa pemerintahan darurat Republik Indonesia, dan Mr. Ilyas Yakub atau dikenal sebagai Pak Yakub adalah komandan Angkatan Udara saat itu. Guna menjalin konsolidasi serta komunikasi dengan banyak pihak untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, dibutuhkan alat komunikasi. Dan ketika itu yang tersedia hanyalah sebuah pemancar radio YBC-6. Ukurannya yang besar dan berat membuatnya harus digotong beramai-ramai melewati banyak daerah di Sumatera Barat. Hingga tibalah saatnya pemancar kemerdekaan itu harus melewati jembatan kayu kecil di daerah Sungai Dado. Ketika itu para pelaku PDRI tetap berjuang menyiarkan melalui sender atau lebih dikenal sekarang radio yang untuk menyemangati pejuang-pejuang kita di Indonesia. Satu-satunya alat tersebut yang selamat, yang tidak ditangkap Belanda, dilarikan ke Koto Tinggi. Terakhir terletak di Mudia Dado, Jorong Sungai Dado. Sebelum menempuh kampung Mudia Dado tersebut, sender itu tersebut jatuh di jembatan Batangange. Jatuhlah di sanalah sampai menangis Bapak Mr. Ilyas Yakub tersebut. Makanya sampai sekarang diberilah nama jembatan tersebut Jembatan Air Mata Pak Yakub. Tangisan Pak Yakub atas jatuhnya pemancar pada Februari 1949 adalah wujud kekhawatirannya akan nasib Indonesia karena menjalin konsolidasi serta komunikasi dengan banyak pihak untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, dibutuhkan alat komunikasi. Dan ketika itu yang tersedia hanyalah sebuah pemancar radio YBC-6. Ukurannya yang besar dan berat membuatnya harus digotong beramai-ramai melewati banyak daerah di Sumatera Barat. Hingga tibalah saatnya pemancar kemerdekaan itu harus melewati jembatan kayu kecil di daerah Sungai Dado. Ketika itu para pelaku PDRI tetap berjuang menyiarkan melalui sender atau lebih dikenal sekarang radio yang untuk menyemangati pejuang-pejuang kita di Indonesia. Satu-satunya alat tersebut yang selamat, yang tidak ditangkap Belanda, dilarikan ke Koto Tinggi. Terakhir terletak di Mudia Dado, Jorong Sungai Dado. Sebelum menempuh kampung Mudia Dado tersebut, sender itu tersebut jatuh di jembatan Batangange. Jatuhlah di sanalah sampai menangis Bapak Mr. Ilyas Yakub tersebut. Makanya sampai sekarang diberilah nama jembatan tersebut Jembatan Air Mata Pak Yakub. Tangisan Pak Yakub atas jatuhnya pemancar pada Februari 1949 adalah wujud kekhawatirannya akan nasib Indonesia ke depannya. Karena hanya lewat pemancar itu, mereka bisa memberitahukan dunia bahwa Indonesia masih ada. Namun para pejuang kala itu tidak kehilangan akal. Keinginan mereka agar Indonesia diakui dunia sangatlah besar. Berhari-hari mereka mengupayakan agar pemancar bisa kembali difungsikan. Dan segala upaya tidaklah sia-sia. Teriakan Indonesia masih ada pun akhirnya menggema ke berbagai penjuru dunia. Tentu sangat bangga bahwasanya Koto Tinggi ini adalah salah satu negeri yang punya sejarah atau punya andal dalam perjuangan Indonesia.